tim Amin inilah yang akan mengkaji ulang atau menolak. Bahkan PKS sudah mengatakan tidak akan pindah IKN ibu kota, jadi tetap di Jakarta. Ketika Pak Prabowo masuk ke pemerintahan, kan para pendukung ini sebetulnya kecewa gitu. Beliau bicara dengan nada tinggi, tidak mau basa-basi, langsung mengatakan siapa di balik ini semua gitu. Terus terang saja, siapa yang menyuruh ini gitu. Hari ini spesial, saya kedatangan sahabat lama saya, Pak Sudirman Said. Selamat datang. Prof. Renald, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Di Cafe Berisi kita bertemu kembali ini. Saya Dirman di sini ini, berapa tahun lalu ya? 2008, Bro. 2008, pada saat saya baru saja mendirikan Rumah Perubahan. Ya. Luar biasa ini. Apa sudah sangat luas dan pohonnya di mana-mana. Jadi lebih dingin suasananya. Sesuai dengan komitmen saya pada waktu bertemu dengan almarhum Pak Ari Sumarno ya? Dan juga dengan Pak Sudirman, saya selalu menanam pohon, saya katakan demikian. Baik Pak Sudirman, jadi Pak Dirman hari ini dikenal sebagai anggota atau sebagai salah satu kapten di co-captain ya, di Timnas. Yang ini adalah tim pemenangannya Anies dan Muhaimin, Betul. tim Amin begitu Betul, ya. Terima kasih sudah datang ke sini. Tapi sebelum bicara tentang tim pemenangan itu, saya ingin berterima kasih karena mendapatkan buku. Ini buku berjudul Bergerak dengan Kewajaran. Iya. Ini buku kapan ini? Jadi kita kemarin luncurkan 30 November. 30 November, jadi masih gres. Masih fresh, masih fresh ya. agak anget lah. Walaupun hangat, ya. Isinya adalah kumpulan tulisan lama ya, tapi kita bukukan dan itu buku kedua saya. Baik. Nah, ini juga ada kata kewajaran. Ini buku tahun berapa nih? Berpihak pada kewajaran. Ini 2016, Prof. 2016. Kira-kira berapa bulan setelah saya selesai dari tugas menteri, kalau nggak salah November tahun 2016. Itu juga sama, kumpulan tulisan dan beberapa artikel selama saya menjabat sebagai Menteri SDM. Jadi 2 tahun kurang kemudian saya terbitkan dalam satu buku antologi. Jadi Anda menjadi Menteri ESDM, baru saja terjadi suatu peristiwa besar dan kita semua gembira, bahkan Kompas pasang headline ya. Pasang headline bahwa ini adalah berpihak pada rakyat karena Anda membongkar kasus tentang seorang pimpinan DPR dan kemudian itu minta saham di situ. Ada kasus, ada sebutan populernya itu Papa minta saham. Papa minta saham, dan itu Anda yang membongkar pertama kali. Yang membongkar sebetulnya rakyat kan. Saya cuma men-trigger saja gitu. Dan Anda mengatakan ada di sini nih. Saya ingat ada rekamannya itu di sini yang Anda taruh di semacam bolpen itu ya? Enggak, sebenarnya yang rekam bukan saya. Jadi ada teman dari Freeport yang memang dipanggil ke sana kemari dan saya katakan pada beliau-beliau itu, pada akhirnya kan saya yang tanda tangan sesuatu nih. Jadi saya minta tolong bertemu siapapun, saya diupdate. Dan salah satu update-nya tadi, habis bertemu dengan Ketua DPR beberapa kali, kemudian diajak bicara mengenai saham dan sebagainya, dan saya perlu melaporkannya pada Pak Presiden kan, karena Pak Presiden namanya dicatut gitu. Jadi tujuan saya sebetulnya melakukan itu melindungi nama baiknya Pak Presiden. Nah, karena saluran paling baik adalah Komite Etik, makanya dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Tapi itu kan sebetulnya bagian saja dari tugas. Nah, tugas saya kan ketika dipanggil pada 26 Oktober 2014 memang salah satu item besarnya adalah membersihkan sektor dari gangguan-gangguan semacam itu, dan ketika sektor migas ini. Betul. Jadi ketika menemukan itu ya hanya menjalankan janjinya Pak Presiden aja. Jadi Anda laporkan, minta petunjuk kepada Presiden apa yang harus dilakukan, atau Anda sudah punya sikap? Saya tidak mungkin melakukan tindakan apapun tanpa restu dari Pak Presiden. Cuman mungkin respon publik sangat antusias gitu, sehingga kemudian menimbulkan penafsiran seolah-olah saya mau main politik segala macam. Jadi itu yang menimbulkan reaksi belakangan cukup keras. Jadi pada waktu awal itu beliau mendorong, tapi di tengah-tengah proses sempat tidak happy beliau dan sempat menegur saya lah. Ini siapa yang nyuruh, siapa yang dibalik ini semua gitu. Itu berapa lama setelah beliau menugaskan Anda untuk laporan ke MKD? Case itu kan muncul pada bulan Juli 2016 ya. 2016 atau 2015? 16 ya. Maaf, 15 ya. Saya masih kemudian pertama kali datang ke MKD itu kira-kira November, jadi cukup lama tuh. Dan proses berdialog mengenai masalah itu
berkali-kali dilakukan. Termasuk akhirnya saya mendapat lampu hijau, ya sudah ke MKD saja gitu. Tapi itu satu historical moment ya, dan akibat dari proses itu maka KPK menjadi sangat percaya diri ketika memproses kasus EKTP. Karena secara publik kan memang tokoh ini dianggap tidak tersentuh, untouchable, dan banyak sekali kasus-kasus yang lewat. Sangat kuat. Dan ketika membicarakan itu, saya katakan pada Pak Presiden gini, ini yang tidak pernah saya kemukakan di publik. Pak Presiden, bagi kami, dan mungkin bagi kita semua, ini adalah pertolongan Tuhan pada bangsa ini. Loh kenapa? Ya kan orang-orang yang disebut itu kan orang-orang yang dikenal sebagai tidak tersentuh. Tidak bisa tersentuh, ya. Jadi kalau ini dibuka ke publik, dan kita punya pemahaman segala macam penyakit itu kalau dibawa ke matahari itu kan, katanya the best disinfektan itu kan matahari. Sinar matahari. Kalau kita bawa ke publik, meskipun mungkin secara hukum tidak menyangkut hukum lah, tapi itu baik bagi public discourse, bagi pembelajaran publik, dan itu yang saya katakan pada Pak. Jadi saya sendiri bersyukur telah menyelesaikan ini meskipun saya tidak lama ada di kementerian, tapi ada hal fundamental yang kita selesaikan. Ya, jadi pada waktu itu KPK memiliki rasa percaya diri yang kuat dan kemudian akhirnya terus maju. Betul. Dan publik mendorong. Ya. Saya termasuk salah seorang yang diwawancarai di Mata Najwa saat itu, dan saya menyebutkan bahwa pada teman-teman di DPR, saya bilang kalian ini bukan menolong rakyat, tapi membelakangi rakyat, memunggungi rakyat di balik gedung ini, saya katakan demikian. Tapi baiklah. Dan kemudian Anda mengatakan bahwa setelah itu Anda dimarahi oleh Presiden. Saya ingin tanya dulu Pak Sudirman, ini tafsiran Anda saja dimarahi atau sebetulnya beliau memang marah? Bagaimana pengertian yang satu marah? gesture ya. Biasanya kan kalau menghadap Presiden tuh kalau pakai meja panjang di tengah-tengah istana itu kan ada di ujung, sayanya di sebelah. Jadi intimate discussion lah gitu. Atau di dalam ruangan kerja juga sama, di sofa di ujung, kami di sebelahnya. Kalau hari itu di tengah-tengah meja, beliau di tengah, saya dihadapkan di depannya. Oh, seperti sidang program ujian doktor. Saya juga menunggu sidang sebetulnya. Jadi di tengah, dan beliau bicara dengan nada tinggi, tidak mau basa-basi, langsung mengatakan siapa di balik ini semua gitu. Sambil menutup mulutnya seperti tidak ingin ada engagement lebih jauh ya. Ketika saya jelaskan bahwa Pak Presiden ini tanggung jawab saya sebagai profesional yang ditugasi membereskan sektor ini, dan saya merasa sudah lapor apa-apa yang akan saya lakukan. Saya pikir nadanya turun, tapi rupanya diulang lagi. Terus terang saja, siapa yang menyuruh ini gitu. Jadi emang nada tinggi, dan saya berkesimpulan memang beliau marah. Dan Anda berkesimpulan itu adalah perintah beliau, karena beliau itu pada waktu itu Anda menghadap beliau dan beliau mengatakan ya semua yang saya lakukan, bahkan itu kan beberapa kali diskusi. Bahkan malam itu saya itu mendapat green light lewat Pak Teten. Pak Teten itu kan dulu KSP. Ya, Teten Mas Duki. Saya sedang ada acara, ditelepon, miss call, ajudan Presiden. Saya telepon balik. Saya langsung sambung bicara dengan Pak Presiden, dan beliau mengatakan, nanti malam ini tolong temuin Pak Teten, ada pesan. Dan ketika saya bertemu di satu tempat, pesannya, kan waktu itu ada dua opsi nih. Laporan Petrel dibawa ke KPK duluan, atau ini, atau MKD. Nah malam itu pesannya Pak Teten, dahulukan MKD, yang KPK nanti dulu aja. Jadi seluruh tindakan adalah direstui Pak Presiden, tidak ada hal yang inisiatif saya sendiri. Dan ketika proses memang beliau ini sangat mendukung. Dan itu memang adalah danger scheme, sangat berbahaya sekali. Karena kita berhadapan dengan orang kuat, dan ini adalah satu kelompok besar. Ya. Saya ingat headline-nya Kompas itu judulnya Kemenangan Suara Rakyat. Ketika akhirnya Ketua DPR dinyatakan bersalah oleh Komite Etik, tapi akhirnya beliau mundur dari posisi itu. Apakah karena itu kemudian itu menjadi penyebab Anda diganti sebagai Anda menjadi kena reshuffle? Saya nggak tahu. Saya selalu katakan hanya beliau dan Tuhan yang tahu lah. Orang menganalisis ada hubungannya, tapi saya ngerasa, dan berkali-kali saya nyatakan di berbagai forum, ngangkat menteri, memberikan menteri itu kan hak penuh presiden, hak prerogatif. Ya. Jadi, tapi memang sejak awal ketika saya masuk ke kementerian, saya katakan pada semuanya, pada para pejabat eselon 1, eselon 2, Bapak-bapak, saya ini disebut sebagai political appointee.
Apa itu artinya pejabat politik yang ditunjuk secara politik. Dan tergantung pada yang menunjuk. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa setahun, bisa terus sampai 5 tahun. Karena itu saya menyebut diri sebagai temporary factor. Yang permanen adalah teman-teman birokrat itu. Jadi gunakan saya sebagai temporary factor untuk mendorong perbaikan gitu. Yeah. Semacam katalis dalam reaksi kimia lah kira-kira gitu. Yeah. Dan itu yang saya coba lakukan. Mungkin karena itu jadi Anda bergabung dengan Timnas ini, Timnasnya Amin. Anda adalah orang yang senang dengan perubahan. Pada waktu saya masuk Pertamina, Anda adalah orang yang sebelumnya dikenal sebagai orang dari Transparansi Indonesia. Yeah. Anda termasuk mendirikan itu. Yeah. Dan Anda adalah orang yang memang aktif menjaga apa itu istilahnya governance ya, corporate governance. Kemudian Anda diminta Pak Ari untuk menata governance di Pertamina, dan Pak Ari juga sempat menghubungi saya. Kemudian Anda melakukan itu, dan setelah itu Anda melakukannya kembali di industri migas melalui Kementerian SDM. Kalau itu memang kebetulan secara disiplin ilmu saya kan belajar OD, Organization Development, dan memang itu ya belajar dari Prof juga lah, manajemen perubahan, leadership segala macam, dan hampir seluruh saya sebut sering 7 kali pindah tugas itu semuanya cerita berbenah gitu, cerita berbenah, transformasi. Kenapa sekarang masuk ke politik? Menurut saya sih itu konsekuensi dari tindakan saja, dan sekarang bangsa kita membutuhkan pembaharuan gitu ya. Kemudian ya kita bergabung dengan salah satu camp yang menjanjikan perubahan itu. Dan itu menurut saya dari sini. Mungkin ini juga ada hubungannya dengan buku Anda yang dua-duanya ada kata kewajaran, berpihak pada kewajaran dan bergerak dengan kewajaran. Apa yang dimaksud wajar? Berarti ada yang tidak wajar dong belakangan ini. Tentu judul itu kan ketemu setelah ditulis banyak sekali artikel, kemudian editornya punya usulan, maka ketemu judul itu. Kalau dilihat benang merahnya memang itu usaha untuk mengembalikan pemihakan kita pada kepatutan, pada etik, pada kepantasan gitu. Makanya kepantasan. Bukan sekedar normality. Betul. Nah, ada satu teori yang memberikan penjelasan mengenai seberapa kuat orientasi etik kita. Jadi hidup yang pertama itu namanya hidup dengan keserakahan ya. Segala macam boleh. Hidup yang kedua, level kedua adalah legalistik. Jadi dilihat hukumnya membolehkan atau tidak gitu. Kalau boleh secara hukum dikerjakan, kalau enggak dikerjakan. Tapi yang paling tinggi adalah namanya ethical behavior gitu. Jadi bukan lagi soal legal atau tidak, tapi pantas atau tidak. Dan itu harusnya ada di para pimpinan puncak. Mengapa? Karena apakah itu bupati, menteri, gubernur, presiden, apalagi kepala unit apapun, rule-nya kan yang bikin paling atas. Jadi kalau Anda berpikir legalistik semata-mata, maka Anda bisa bikin hukum yang sesuai dengan apa yang dimaui. Ya barangkali sekarang sedang kita saksikan sama-sama. Jadi pada tataran paling tinggi, orang tuh harus berpihaknya bukan pada legal atau tidak legal, tapi pada kepatutan itu. Dan itu artinya public ethic. Nah itu yang coba diingatkan lah kira-kira gitu. Jadi ada hal-hal yang masih belum patut kita harus bikin supaya menjadi lebih beretika kita, lebih ke atas seperti itu. Baik, kita bicara tentang tim. Amin. Mungkin gembira belakangan ini melihat ada terjadi kenaikan, terjadi peningkatan. Kami bersyukur ya. Dan memang kita tidak punya kemampuan meng-hire lembaga survei yang begitu rupa, tapi dari survei-survei yang dikerjakan oleh orang lain atau pihak lain pun menunjukkan bahwa ada perbaikan, ada kenaikan. Tapi juga yang di lapangan itu kan luar biasa sebetulnya. Kita lihat gelombang. Nah saya kalau boleh dikasih waktu, pengen cerita aspek daya hidupnya Anies nih. Kan sebetulnya mulainya dari 2017, ketika maju pilkada, berhadapan dengan semua kekuatan ya. 3 presiden di sana, kemudian seluruh media di sana, lembaga survei kurang apa, diramalkan masuk putaran 2 pun tidak. Ternyata dia masuk putaran 2 dan menang dengan sangat meyakinkan. Tapi sepanjang 5 tahun juga terus dipukul terus kan dengan segala macam isu yang orang memperkirakan dia akan tenggelam, tapi bukannya tenggelam, makin timbul gitu. Diperkirakan akan menjadi tahanan KPK. Iya, sempat begitu kan. Di ujung proses itu kan ada spekulasi pilkada 2022 ditiadakan supaya tidak punya panggung. Ternyata panggungnya disiapkan oleh rakyat, oleh banyak.
Nah, begitupun dalam proses pemilihan pendaftaran ini menjadi spekulasi bahwa dia tidak akan mendaftar, akan masuk jadi tahanan KPK. Ternyata mendaftar duluan. Kemudian nomor bagus juga lah. Jadi sebetulnya daya hidupnya Anies dan pasangannya sekarang ini itu bukan semata-mata datang dari kemampuannya sendiri maupun timnya, tapi ini kehendak lingkungan, kehendak keseimbangan alam gitu. Jadi yang akan terjadi barangkali adalah ini akan terus berjalan karena hasil yang diperoleh Anies itu bukan akibat dari perbuatan atau akibat dari usaha-usaha sendiri, tapi betul-betul oleh masyarakat umum yang memang menghendaki perubahan. Yeah. Jadi Anies bagi saya adalah simbol dari momentum perubahan yang kebetulan ketika dibelah antara kandidat yang pro status quo atau kelanjutan dengan perubahan itu hanya dia yang ada di situ. Jadi ini semacam blessing in disguise. Yeah. Tapi juga saya menyebutnya sebagai momentum yang digendaki oleh alam. Ya. Caimin ditanya oleh Nashwa apa yang dirasakan sebelum tidur dan pagi hari bagaimana. Dia katakan, saya tertegun melihat orang begitu banyak yang datang, tapi kenapa hasil surveinya, pollingnya begitu, katanya begitu. Tapi hari ini sudah mulai tidak begitu tentunya. Kalau ingat pilkada 2017 atau saya sendirilah di 2018, pada waktu awal kan harus kita katakan survei ini mungkin juga membentuk opini. Oh iya, mereka membentuk opini, ya, bukan itu sekedar memetakan. Gapnya jauh sekali, tapi nanti mendekati, biasanya makin dekat dengan kenyataan. Gitu. Jadi betul, apalagi kalau sudah orang sudah nyoblos, tidak bisa dimanipulasi. Ini yang sedang terjadi kelihatannya. Jadi pollster juga lebih hati-hati untuk menerbitkan hasilnya begitu. Ya, apalagi sebagian adalah merangkap konsultan juga. Iya. Tadi Anda mengatakan tidak mempunyai banyak dana. Apa benar tim Amin ini tidak punya banyak dana? Sebagai tim benar sekali, dan saya guyonnya kepada teman-teman kita ini soal logistik nggak sulit lah itu. Nggak sulit? Nggak sulit, cuma sulit sekali gitu. Oh, sulit sekali. Secara tim ya, karena memang kita maklumi banyak teman-teman pengusaha yang mengatakan ditegur, ditekan, takut mereka membantu. Gitu. Kita memahami sekali. Kan bisa membantu diam-diam. Konon katanya bergerak bertemu apapun tuh selalu diketahui. Selalu diketahui dan dicurigai. Tapi kalau dikatakan dananya nggak ada, enggak. Dananya ada di masyarakat. Coba bayangkan itu ribuan orang, ratusan ribu orang berkumpul dengan kaos beli sendiri, spanduk bikin sendiri, bermacam-macam bentuknya kan. Itu tandanya bahwa memang partisipasi. Itu sebenarnya kalau dihitung barangkali kontribusi besar, luar biasa besar. Jadi kita mengatakan ini adalah seperti perang gerilya. Nah, gerilya itu kan yang membiayai rakyat, yang menyediakan makanan, menyediakan tempat tinggal segala macam. Gelombang masyarakat makin hari makin menampakkan gairahnya. Nah, kami sekarang lagi dorong supaya relawan-relawan itu tiba di TPS secepatnya untuk mulai menggerakkan para pemilih di TPS masing-masing. Ya. Jadi sebetulnya dikatakan tadi dana dari masyarakat susah, itu maksudnya dari para pengusaha yang susah. Iya, yang sifatnya konvensional ya, kontribusi dari para pengusaha. Sampai hari ini masih begitu? Ya, ada 1-2 yang mulai memberi dengan cara lain, misalnya membayari cetakan segala macam. Tapi yang sifatnya hard contribution cash gitu masih sangat sedikit. Dan kebanyakan acara Pak Anies, kalau Pak Muhaimin kan punya partai ya, jadi pasti strukturnya sangat membantu. Kebanyakan acara Pak Anies keluar itu karena undangan dari si penyelenggara gitu. Dan itu ya kita bermodalkan perjalanan, datang kemudian kalau harus nginep lah. Tapi penyelenggaranya disiapkan oleh si yang mengundang. Walaupun di tempat Anda ada Tom Lembong. Pak Tom is a profesional. Mungkin beliau punya bisnis tapi bukan dalam kapasitas sebagai donatur penyelenggara dana. Beliau memberikan kontribusi pikiran-pikiran mengenai ekonomi, mengenai bagaimana bangun ekonomi ke depan. Mewakili Pak Anies dalam urusan-urusan internasional kadang-kadang gitu. Tapi ada yang mengatakan 02 kuat didukung oleh pengusaha tambang dan sawit, sedangkan 01 banyak didukung oleh pengusaha properti. Saya tidak tahu sejauh ini karena kebetulan saya kan yang sejak awal ditugasi untuk berkomunikasi dengan para elit lah ya, oleh Pak Anies, dan sejauh ini respon beliau begitu, masih hati-hati. Ada yang mengatakan nanti putaran 2, itu ada yang mengatakan begitu. Tapi yang menarik kan gini, pada waktu Pak Anies belum punya cukup partai, sebagian mengatakan nanti kalau partainya cukup.
sesudah partainya cukup, nanti kalau punya pasangan dulu. Oh, ada tahapannya. Ya. Begitu pasangan jadi, nanti kalau sudah daftar. Ya. Kalau sudah daftar gimana? Nanti kalau putaran dua gitu. Seperti teman saya waktu kuliah dulu. Tarsok. Ditagih ntar besok. Tapi saya simpati sepenuhnya ya, karena bagaimanapun pengusaha kan nggak pengen bikin masalah. Dan suasana begini, ya kita tetap berteman dengan beliau-beliau dan siapa tahu suatu saat betul-betul memberikan support. Pak Dirman, di sini banyak teman yang mengatakan kopinya enak. Kita coba. Boleh? Ya. Boleh. Kita coba di sini. Ya. Selamat sore Pak Sudirman Said. Pak SS ya, saya namanya. Iya. Ngopi Pak? Saya boleh itu. Saya tadi baca ada kopi inspirasi. Oke. Boleh. Apa Ais? Panas atau dingin? Panas. Panas. Ya. Oke, Bapak. Saya sama, saya mengikuti. Ini sebenarnya saya senang banget Pak semenjak tahun politik ini makin dekat. Iya. Mas siapa? Mas David. David. Makin dekat, banyak tokoh-tokoh politik, banyak ya calon pemimpin masa depan lah mampir ke sini. Alhamdulillah. Tapi entah kenapa kita seringnya kedatangan paslon nomor 1 sama yang ketiga. Yang kedua tuh agak susah banget kayaknya untuk diundang. Kenapa kira-kira ya? Apa mungkin nih kan Pak SS juga di tim ses gitu ya, ada kekhawatiran kalau muncul di media tertentu tuh takut diulik atau gimana? Nah, kita mau cari polanya nih. Iya. Nah. Ini sebenarnya hanya perlu profesional datang ke Kertanegara 4 aja. Tapi gini, ada statistik nih Prof. Ada statistik. Jadi Anies dan Muhaimin itu mendatangi every single invitation. Setiap undangan public speaking itu dihadiri. Jadi tidak ada ketakutan. Mau debat pun kami siap begitu ya. Yang paling banyak absen memang yang di tengah. Ya. Di mana-mana tuh, nggak cuma di sini. Jadi banyak sekali beliau absen. Bahkan kemarin kan di TV One katanya. Semula kan ingin menyandingkan 3 cawapres. Oh, cawapres. Ya, betul. Tapi hanya 2 yang hadir. Yang di tengah nggak ada. Jadi saya tidak tahu apakah itu strategi. Tapi kalau kami berpikir gini Mas David. Pemilu itu harus mesti kita jadikan public education. Karena itu kesempatan baik bagi kandidat untuk menjelaskan visinya, menjelaskan rencananya, dan kan yang mau kita pilih public leader, jadi boleh dong dia di grill, ditelanjangi katakanlah sampai publik puas bahwa ini memang pilihan kita gitu. Nah kalau kita menurut berdiri rasanya sih kurang pas lagi. Terus kalau nggak salah Pak Anies kan bikin desak Anies ya? Iya, itu anak-anak muda yang bikin. Anak-anak muda. Itu anak muda seusia muda. Itu emang beneran mereka nanya apa emang udah disetting tuh? Enggak. Dan malah sengaja dipilih hadirin yang betul-betul berani menyampaikan brutal question gitu. Karena itu pertama memang sarana bagi Pak Anies untuk menghandle yang kedua, biasanya kan ada conversion tuh istilahnya. Begitu dijelaskan dengan cara meyakinkan, mereka yang tadinya jauh bahkan haters itu bukan yang netral tapi kemudian berbalik. Dan itu kesempatan baik untuk mendapatkan pool pemilih baru. Ya kalau teman-teman lama ya tentu saja lah penuh dengan puja-puja, tapi yang tadi yang bertanya dengan keras, bertanya dengan sangat radikal gitu, itu memang dicari tuh. Ternyata sebagian mereka adalah swing voter. Dan saya tidak setuju pandangan bahwa milenial Gen Z itu nggak suka substansi, saya nggak setuju. Mereka observe, mereka dalam gitu. Cuman memang caranya nggak seperti generasi kami lah, cara berbeda gitu. Jadi makanya tadi ada program desak Anies, ada macam-macam. Iya, soalnya kalau lihat yang sering muncul tuh dua paslon itu. Padahal yang katanya sangat dekat sama anak muda dengan cawapresnya anak muda, justru malah ada jarak sama kita nih. Apa karena sudah merasa punya anak muda gitu? Tapi bicara soal Pak Anies spesifik nih, Pak SS. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu rame itu soal yang utang pilgub ya? Utang piutang sama Mas Sandi. Iya, betul. Itu. Nah, saya tuh pengen nanya. Dalam politik emang itu hal yang wajar ya? Maksudnya kalau nggak ada budget kampanye, ngutang gitu. Apakah itu nggak memunculkan? Saya termasuk yang menganjurkan untuk tanda tangan itu. Karena benar-benar nggak ada jalan. Sementara kan kita nanti butuh saksi, butuh ngerakin relawan udah bulan-bulan terakhir. Jadi saya bilang, Mas nggak ada jalan lain. Yang punya uang kan Mas Sandi gitu. Jadi udah tanda tangannya surat pengakuan utang gitu. Cuman di situ hebatnya ya mungkin Tuhan jagain ya. Dilalahnya kita bersepakat dengan naskah bahwa kalau terpilih lunas, kalau tidak terpilih harus dibayar gitu.
Oh, ada statement itu. Ada. Kenapa? Karena yang kita bayangkan kalau terpilih kan kerja di pemerintah. Terus gimana ngelunasin uang sebanyak itu? Gitu? Nah, sementara kalau tidak terpilih, ya jadi kewajiban gitu. Ya nanti Anies bisa atau kita bisa sama-sama bantuin lagi. Jadi itu dan kejadian diberikan pinjaman, bahkan terus lumayan lah ada dan mesinnya bergerak gitu. Tapi kalau konteksnya hari ini, apakah Pak Anies, kan katanya Pak Anies salah satu katanya capres yang quote and quote termiskin katanya gitu. Iya. Nah gimana tuh kalau sekarang, apakah ada? Kalau secara tim memang kita ini terbatas sekali, terbatas sekali. Kita terus ngetok pintu kiri kanan teman-teman semuanya, tapi tetap tidak cukup. Nah tapi yang di lapangan Mas David itu luar biasa, itu di cover oleh relawan, oleh orang-orang yang terus bekerja sukarela gitu ya. Yang itu barangkali jumlahnya begitu besar karena mereka bikin atribut sendiri, bikin kaos, bikin baju, bikin spanduk gitu. Bahkan sekarang mulai muncul tren spanduk rakyat. Jadi karung goni, bro, dipotong-potong terus kasih tulisan pakai pilok gitu-gitu. Jadi itu barangkali kekuatan kita yang akan terus menopang sampai ujung kompetisi. Nah itu kekuatan, tapi kalau dari sisi aspek kelemahannya gitu, Pak Aisyah sebagai tim SES gitu ya, apa sih yang paling agak susah nih ngangkatnya, dari aspek apa sih Pak Anies tuh? Kelemahan kita nggak boleh cerita ya, rahasia. Tapi kalau ditanya challenge terbesar apa? Challenge terbesar. Semua orang bertanya soal bagaimana menghandle potensi kecurangan, bagaimana ngadepi aparat yang mungkin diperkirakan tidak netral, bagaimana ngadepi wasit sekaligus menjadi pemain gitu. Itu tantangan besar. Dan kita dan ini dihadapi oleh kedua penantang ini ya. The biggest challenge menurut saya, dan ya kami terus berusaha lah. Misalnya gini, lapangannya mesti bergelora karena itu menunjukkan dukungan real kan. Tapi juga kita komunikasi dengan berbagai titik lah untuk terus mengingatkan. Public communication seperti ini kita teruskan supaya ya pemilu ini kan 5 tahun sekali. Sudah itu kan kita hidup normal sebagai warga negara gitu. Masa kita mau bikin cacat kemudian seumur-umur. Jadi itu yang kita lakukan. Terima kasih David. Silakan Pak Sudirman dinikmati kopinya. Saya mau nyiapin pesanan yang lain. Thank you ya David ya. Thank you. Boleh diminum? Ya kita coba dulu, kita nikmati. Semoga cocok. Ada rasa gularen ya? Ada rasa gularen dan kopinya oke ya. Kopinya oke. Teman-teman ini melakukan riset, coba, dan akhirnya ketemu formulanya. Dan Indonesia luar biasa sekali dengan kopi ini. Ya. Jadi kita diberkahi dengan pilihan yang sangat luas. Kemudian ada perhatian publik juga yang ditanya kepada kami. Di tempatnya Amin ini ada beberapa korban reshuffle. Bahasanya begitu. Ya. Bisa positif, bisa negatif. Di situ ada Pak Fahri Rozi. Yang pernah menjadi Menteri Agama, ya, dan beliau itu cukup berani sebetulnya, ya, berani, dan kemudian kena reshuffle. Pak Sudirman sendiri, Anies sendiri ya. Kemudian Tom Lembong juga. Tom sebetulnya nggak reshuffle, tapi beliau berhenti beliau masuk di tengah jalan kan? Ya. Masuk pada tahun kedua, tapi berhenti di 2019. Ya. Tapi tidak ikut. Tidak ikut gerbong angkat yang berikutnya. Oke, Tom tidak begitu, tapi mantan menteri. Ada lagi mantan menteri yang lain? Ada Pak Hamdan Zulfa, mantan Mahkamah Konstitusi. Yang lain-lain menteri rasanya nggak di belakang. Beberapa di belakang. Di belakang? Ya. Artinya nggak muncul di publik. Tidak muncul dan tidak boleh disebutkan. Ya, karena mereka di belakang jangan disebutkan. Jadi ada yang main belakang ya. Ada yang main belakang ini. Baik, ya, apa suasana kebatinan yang ada di dalam tim ini sehingga bisa bertemu di sini? Ya, sebetulnya kan agenda perubahan ini sudah didengungkan sejak barangkali 2019 kan, karena memang saya sendiri pernah di dalam, kemudian di luar 3 tahun lamanya pada periode pertama, melihat dari jauh juga ya banyak hal-hal yang perlu diluruskan. Jadi 19 sebenarnya sudah ada menggumpal kekuatan untuk perubahan, karena itu saya mendukung lawannya Pak Joko Widodo tuh dengan 2 alasan. Satu, saya didukung pada waktu Pilgub. Oh iya, Pak Prabowo. Pak Prabowo. Berarti Gerindra ya? Gerindra. Ya. Yang kedua ya memang tidak ada pilihan lain kan kecuali. Nah, ketika Pak Prabowo masuk ke pemerintahan, kan
para pendukung ini sebetulnya kecewa gitu. Nah itu sebenarnya cikal bakal dari proses menuju ke 2024. Terus kita jaga gitu. Jadi begitu Anies dinyatakan akan berhenti jadi gubernur, apalagi sebelum berhenti kan sudah dicalonkan oleh Nasdem. Ya. Itu seperti Bro, seperti magnet yang kedatangan berbagai unsur ya. Ayo jalan-jalan. Jadi kita membentuk tim itu seperti effortless, nggak nyari-nyari orang begitu ya. Yang paling dahsyat adalah para relawan ini sudah bekerja sejak 2 tahun lalu tuh. Ada yang merintis dari kampung ke kampung, ada yang sudah skala nasional. Itu PKS belum ikut pada waktu itu ya? Belum ikut. Ya. PKS kan secara formal paling belakang. Paling belakang ya. Jadi Nasdem dulu, Demokrat ikut, kemudian PKS. Belakangan Demokratnya kan keluar karena ada peristiwa masuknya PKB. Jadi relawan itu terus bergerak dan mungkin tidak dipercaya bahwa sampai hari kemarin kita hitung circle-nya itu lingkarannya ada 580 komunitas relawan. Yang itu skalanya bermacam-macam. Nah ini kemudian kita satukan. Nah kalau ditanya kembali pada suasananya apa? Begitu terjadi isu-isu mengenai MK, itu makin deras tuh. Orang seperti Pak Sutioso terang-terangan mengatakan bahwa saya dukung Anies atau Pak Faruroji. Nah di antara para perwira yang bergabung itu, alhamdulillah kebanyakan perwira tinggi yang tidak punya record macam-macam lah. Jadi warna idealismenya sangat kental di dalam tim kita itu. Ya dan memang suasana begini itu karena kita tidak punya otoritas, tidak punya uang, tidak punya akses kepada kekuasaan. Tidak punya paman. Paman sudah meninggal tuh. Nggak punya paman. Kekuatan moral yang menggerakkan. Kekuatan idealisme kepingin memperbaiki keadaan yang menggerakkan. Dan itu yang terus kita jaga sampai hari ini. Saya melihat ada situasi kebatinan yang berbeda kalau kita bandingkan dengan Pak Harto. Pak Harto itu tahu benar bagaimana mengelola orang yang dia berhentikan atau orang yang sudah tidak bersama dia, katakanlah lebih halusnya demikian. Jadi para jenderal yang sudah tidak bersama lagi beliau atau para menterinya yang tidak lagi diangkat menjadi menteri, beliau sediakan tempat. Ada yang menjadi pengusaha dan mohon maaf pada waktu itu diberikan HPH misalnya, hak penguasaan hutan, ya, dan kemudian bisa dikomersialkan. Kemudian ada lagi yang bisa menjadi duta besar. Banyak dulu itu, duta besar adalah pos bagi mereka yang sudah selesai dengan Pak Harto. Jadi ada kalau dalam bahasa marketing ini disebut post marketing, relationship marketing dipertahankan. Ada menjaga hubungan ya. Menjaga hubungan. Apakah ini kelihatannya dalam 2 presiden terakhir ini kurang memperhatikan aspek-aspek seperti itu? Kelihatan sekali Pak SBY juga saya mendengar dari beberapa orang mantan mengatakan Pak SBY tidak menjaga kami, ada yang mengatakan demikian ya, walaupun ini hanya beberapa orang. Dan belakangan kita lihat di era Pak Jokowi selesai bahkan sekarang yang dulunya tim sekarang bisa menjadi lawan begitu. Apakah itu juga dirasakan? Sebelum ke sana saya ingin jawab yang pertama tadi. Saya ingat kalimatnya Pak Franseda almarhum. Franseda mengatakan seorang menteri punya 3 peran. Satu, dia tentu saja pembantu presiden. Yang kedua, dia adalah pemimpin sektor. Jadi ada leadership di sana. Yang ketiga, dia tokoh masyarakat. Kenapa ya? Karena kan hanya 34 orang. Katakanlah 50 setingkat menteri. Artinya apa tokoh masyarakat itu? Ya, artinya walaupun tidak jadi menteri, tindakannya, perbuatannya, kata-katanya itu ya harus menunjukkan bahwa dia bisa dilihat oleh masyarakat sebagai teladan. Dan menurut saya Pak Harto memahami itu. Karena itu pada waktu milih itu nggak sembarangan, dan juga tidak gampang memberhentikan, tidak gampang dilepas. Sampai terus karena ada, lihat aja menterinya Orde Baru sampai sekarang. Kita masih dengar Pak Emil Salim yang sangat berwibawa dan tetap setia pada negara gitu ya. Kemudian Pak Mari Muhammad, Pak Wijoyo sampai akhir hayat masih terus didengar orang. Termasuk Pak Franseda sendiri. Pak Franseda sendiri, orang itu bisa dirujukan banyak. Nah, karena itu yang tidak muncul dari sekarang adalah sepertinya pemahaman itu nggak ada, sehingga orang dengan gampang diambil jadi menteri, walaupun kualifikasinya orang bilang jauh. Tapi begitu pun kalau tidak cocok entah alasan apa dilepas dan tidak selesai. Bahkan beberapa orang mengalami
perundungan kan, mengalami tekanan oleh buzzer-nya. Saya ini 5 tahun lamanya setiap kali berbicara di media atau nulis sesuatu yang sifatnya mengingatkan, langsung komentarnya dasar pecatan, sakit hati gitu ya. Itu mesin itu yang menyelenggarakan. Jadi menurut saya memang ada kembali pada kepatutan, pada kewajaran yang hilang, bahwa bagaimanapun kita ingin mantan presiden kita dihormati, begitupun para mantan menteri kita, supaya tetap menjadi tokoh masyarakat, menjadi teladan. Nah, saya ketika berhenti sebetulnya diberi signal untuk ditempatkan sebagai duta besar juga. Iya. Walaupun saya tidak langsung mendengar dari beliau, tapi lewat Pak JK, lewat Mbak Puan juga mengatakan apakah bersedia jadi dubes. Saya sendiri memilih untuk tetap beraktivitas di Indonesia karena dubes tentu posisi penting, sangat terhormat, tapi tim saya banyak yang mesti diurus, kemudian juga keluarga. Dan Anda masih menjadi aktivis demokrasi dan juga transparansi. Kurang lebih begitu. Jadi kalau saya meninggalkan arena rasanya nggak pas. Tapi memang keseluruhan karena begitu banyaknya orang yang keluar masuk kabinet, jadi tidak semua dikelola sebagai aset. Itu yang menurut saya kalau kita bisa ingatkan pada next leader itu, milihnya hati-hati betul-betul, dan karena itu jangan mudah dibuang katakanlah, karena bagaimanapun menteri tadi punya 3 peran tadi. Anda masih ingat detik-detik pada saat Anda dipanggil ke istana dan kemudian dinyatakan selesai? Ya, hari itu 26 Juli kalau nggak salah. Saya selesai rapat di DPR, RDP dengan Komisi 7. Saya pulang ke kantor, kemudian kira-kira jam 5 atau setengah 6 diberitahu supaya datang ke istana sebelum maghrib ya. Jadi saya siap-siap dan saya udah tahu karena hawanya kan memang udah lama. Sudah lama kan saya tidak bisa bertemu presiden gitu-gitu ya. Udah kerasa lah. Itu sejak ada kasus Papa Minta Saham itu ramai dan kemudian itu menimpa ke salah satu ketua partai politik besar. Mungkin sedikit banyak ada hubungannya. Ada hubungannya. Tapi yang paling berjarak adalah ketika Masela diumumkan selesai. Oh, Masela. Ya. Masela itu walaupun tidak ada keributan, tapi itu kan sebetulnya kesalahan besar. Ya. Merubah desain dari yang semula dibangun di lepas pantai, onshore, menjadi offshore, menjadi offshore. Ya. Yang lebih baik mana? Yang lebih pas sesuai dengan desain awal offshore. Offshore. Karena biayanya jauh lebih murah dan investor sudah berhitung, sudah tanda tangan, setuju itu. Iya. Jadi sejak itu sulit bertemu, dan jadi ketika hari itu saya dipanggil saya sudah ngerasa oke. Nah, saya masuk ke istana lewat pintu seperti yang dijelaskan Pak Agus Raharjo. Nggak lewat pintu belakang ya? Iya, lewat depan. Lewat depan. Biasanya kan belakang kan ada wartawan. Depan lewat masjid. Yang di istana. Terus duduk sebentar, saya dijemput oleh Pak Menseknek, Pak Pratik. Kemudian sambil berjalan ke ruangan kerja beliau, saya dibisiki, Mas, ini kelihatannya apa yang dibicarakan di media. Isu bahwa Anda akan di-reshuffle. Saya tanya, apa tuh Mas? Ya, ini ada pergantian menteri. Oh iya, alhamdulillah ada keputusan supaya market juga tenang. Karena nggak baik. Jadi jangan sampai kita diambangkan, kita mau datang tidak bisa, mau ketemu tidak bisa, tetapi berita di luar sudah kencang. Betul. Jadi masuklah ke ruangan presiden, kemudian ada Pak Presiden, ada Pak Wapres, ada Pak Sekap, terus sebelah saya mendampingi Pak Pratikno. Saya merasa di situ tidak ada satu-satu yang statement yang misalnya terima kasih Anda sudah bekerja sekian lama melakukan ini, tapi ada masalah ABCD karena itu kami memutuskan Anda berhenti. Itu tidak ada eksplisit. Itu yang biasa kita lihat dalam rekrutmen atau maupun dalam pemberhentian dengan para profesional. Apalagi top eksekutif kan kira-kira top gitu. Eksekutif dikondisikan. Jadi tidak ada itu, malahan terjadi bukan lemparan. Pak Presiden beberapa kali meminta Pak Wapres untuk bicara. Pak Wapres menolak karena itu urusan Pak Presiden. Malahan saya boleh dibilang yang menyimpulkan dengan eksplisit bahwa saya berhenti gitu. Baik Pak Presiden, saya paham situasinya. Jadi Pak Presiden ingin agar Pak JK yang menyampaikan. Betul. Wapresnya adalah Pak JK saat itu. Tapi Pak JK mengatakan Bapak saja. Itu berapa kali? 2 kali. Oh, 2 kali. Jadi Presiden tidak menyampaikan bahwa akan yang terakhir itu kurang lebih signalnya ini suasana sulit, saya harus melakukan penyesuaian.
Memang energi adalah sektor yang berat gitu, dan karena itu saya harus melakukan perubahan-perubahan. Tapi tidak satu kata pun mengatakan kamu berhenti gitu. Jadi, tapi kan saya tahu suasananya, saya mengatakan Pak Presiden, saya memahami situasinya, dan jadi Anda yang menyimpulkan dan kemudian mengartikulasikan di situ. Supaya suasana suasana dialog jadi cair gitu. Saya terima kasih Pak Presiden telah diberi kesempatan membantu negara, membantu Pak Presiden dan Wakil Presiden, dan bila ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Tugas apapun ke depan bila diberikan dan saya mampu, saya akan jalankan. Itu karena Anda mendengar akan diminta menjadi duta besar? Belum. Oh, belum. Nah, sesudah itu kan saya diminta berkomunikasi, nanti bicara sama Pak Pratik. Tidak pernah ada komunikasi sesudah itu, kecuali mendengar dari Pak JK. Dirman, ini kamu lagi dipertimbangkan mau jadi dubes. Jadi ya bayangan saya toh di Indonesia banyak sekali yang bisa dikerjakan juga. Tidak ada yang dramatis gitu ya, kecuali tadi bahwa penyesuaian, istilah beliau itu penyesuaian. Apakah ini merupakan suatu persoalan yang selalu dihadapi oleh siapapun yang duduk di kabinet yang tidak mempunyai dukungan politik? Saya kira sebagai pembelajaran itu analisis yang valid. Mengapa? Karena pada waktu itu yang berhenti itu kebetulan orang-orang yang dianggap bisa bekerja di sektornya, tapi kemudian tidak punya dukungan kuat. Dan bukan orang partai. Bukan orang partai. Andrinov Caniago. Anies, ya. Anies, Anda, terus kemudian juga Andi Wijayanto. Andi Wijayanto, kemudian ada yang sebelumnya Mas Indroyono. Indroyono, ya. Rahmat Gobel. Rahmat Gobel. Rahmat Gobel Nasdem? Belum. Oh, waktu itu belum Nasdem. Ya. Walaupun mungkin saja direkomendasikan Nasdem. Jadi bisa ada analis begitu. Barangkali pada waktu awal-awal itu kan kesannya kepingin memberikan wajah kabinet kerja kan awal gitu kan. Bahkan kan kalau Prof ingat, beliau kirim nama-nama itu ke KPK, kemudian dikasih stabilo, stabilo kuning atau merah. Ya. Nah, saya ini korban dari stabilo itu, karena menteri calon yang diusulkan ada 6 atau 7 orang, semuanya kena stabilo. Sehingga nama saya masuk belakang. Oh, Anda bersih ya, tidak ada ya. Jadi karena nama yang ada stabilo semua, saya masuk sebagai saya sebut sebagai korban. Nah, jadi bisa jadi karena itu, karena memang tidak punya dukungan partai politik. Jadi kira-kira dalam perjalanan itu mulai melakukan reposisi secara politik Pak Presiden kita. Dan saya ingat seorang scholar dari National Australian University, ANU itu nulis paper, sangat serius papernya, judulnya dengan reshuffle kedua itu, judulnya The Reforms is Gone. Jadi udah nggak akan ada lagi agenda reformasi karena menjadi sangat politik, menjadi pendekatannya menjadi sangat politis, kira-kira gitu. Kenapa pertanyaan ini saya ajukan? Karena banyak profesional juga yang bercita-cita menjadi anggota kabinet, menjadi menteri. Dan saya juga sering kali kalau ada statement namanya bagus, disebut-sebut, kadang-kadang disebut-sebut, Pak Renald jadi menteri ya. Saya bilang, emang enak nanti kalau gua di reshuffle bagaimana? Hilang muka saya nih. Saya merasa kita tiba-tiba bisa kehilangan muka begitu, kurang lebih seperti itu. Saya punya dua cerita personal soal ini. Satu, anak saya yang bungsu waktu itu SMA. Begitu mendengar pengumuman kabinet reshuffle dan saya diberhenti, dia naruh di status WA grup keluarga. Thanks God, my dad is human again, katanya. Jadi manusia kembali gitu. Jadi dan ekspresinya emang anak-anak itu sangat bersyukur karena kan sebetulnya jadi menteri itu you serve the public. Anda menggendong beban besar gitu. Beban sangat besar ya. Jadi kalau diberi amanat itu ya kita mengucapkan ini lelahi karena memang berat. Selesai, alhamdulillah, karena beban itu berat. Nah, yang kedua, saya punya filosofi dan saya sampaikan kepada mahasiswa saya. When it come to public position, ketika sampai pada urusan jabatan publik, Anda boleh bersiap, tapi jangan pernah menginginkan itu. Karena ingin itu akan membuat dirimu melakukan segala hal. Begitupun ketika keinginan itu didapat, dipegang sebagai milik pribadi, itu yang kadang-kadang membuat orang itu terjebak. Baik. Pak Sudirman, kemudian ada kejadian Anda kemudian 2016 ya,
Anda berhenti sebagai menteri? Bulan Juli. Bulan Juli. Yeah. Tak lama kemudian kita mendengar kabar atau mendengar gosip Pak JK akan mengundurkan diri tahun 2017. Itu betul isu itu pada waktu itu? Sebetulnya bukan 17. Itu kita mendengar ekspresi kekecewaan itu di awal-awal di bulan-bulan ke-6, ke-7 ya. Ke-6 atau ke-7. Jadi masih awal. Di awal. Karena 2015 berarti. 15. Ya. Sekali-kali kan kita dengar beliau ya curhat namanya orang tua dan makan siang bersama habis meeting gitu. Concern pada banyak hal seperti pola pengambilan keputusan, kemudian tentu saja beliau merasa kurang diperankan, kok seperti ditinggal dalam banyak urusan. Padahal kan kira-kira Pak JK ini kalau bacaan orang banyak masuk ke politik mendampingi Pak Joko Widodo itu bukan kosong kan. Beliau membawa Indonesia Timur, Sulawesi, suara besar di Sulawesi, suara keumatan, simbol Islamnya, kemudian luar Jawa, kalangan pengusaha juga pasti kan, pengusaha ya, dan punya pengalaman sebagai wapres sebelumnya ya. Dan saya ingat betapa Pak Yaakob Utama almarhum itu sangat ingin supaya karena menyadari bahwa ada shortcoming, ada kekurangan, maka akan baik kalau di-couple dengan Pak Yusuf Kala waktu itu. Ya. Tapi dalam perjalanan komitmen yang dibicarakan bahkan ya kira-kira rencana-rencana itu seperti dilupakan begitu saja dan itu membuat beliau agak kurang happy. Ya sekali-kali ngomong begini sih dari orang lain juga saya dengar. Ya tapi kalau saya tidak aktif atau saya berhenti atau apa kan kalau ada apa-apa dengan negara ini bagaimana? Ini tanggung jawab kita juga. Tapi beliau sangat rajin menulis memo. Ya. Kalau ada hal-hal yang fundamental, tapi ada disagreement dan keputusannya berbeda, itu ditulis memo. Jadi itu bagian dari. Jadi beliau punya catatan pribadi. Betul. Dan Anda tahu catatan pribadi itu. Itu dokumen yang baik bagi perjalanan pelajaran kita ke depan, bahwa bagaimana hubungan antara presiden dan wakil presiden gitu. Siapa saja yang tahu tentang pikiran beliau saat itu akan mengundurkan diri? Saya kira banyak ya. Saya sendiri kan sebenarnya nggak terlalu dekat secara pribadi. Saya dekat sama beliau itu kan mulainya di tahun 2005 ketika saya bekerja di Aceh. Oh, oke. Tim Badan BRR. Ya, BRR Aceh Nias. Badan Rekonstruksi dan apa itu ya? Rehabilitasi Aceh dengan Pak Kuntoro. Betul. Ya. Saya deputinya Pak Kuntoro. Kebetulan saya adalah orang yang sangat sering diajak Pak Kuntoro rapat di istana. Jadi karena kan kebetulan saya deputi kelembagaan. Jadi dan Pak JK tuh menyebut saya, ini orang ini bisa menyederhanakan barang yang sulit, jadi silakan bicara sama dia lah gitu. Nah, kebetulan lagi saya adalah pengurus Yayasan Paramadina, Pak JK ketua Dewan Pembinanya. Jadi di situ mulai sering diskusi. Tapi yang paham pikiran ini saya kira banyak tuh. Mungkin orang seperti Pak Sofyan Jalil barangkali cukup dekat. Sofyan Jalil ya. Atau juru bicaranya Pak namanya Hussein Abdullah. Hussein Abdullah ya. Itu orang sangat, Makassar juga, Dr. Hussein Abdullah. Betul. Almarhum Ferry juga cukup dekat. Ferry Mursidan ya. Ferry Mursidan Baldan ya. Itu juga cukup sering mendengar. Dan Pak JK ini kan orang yang loyal pada pasukannya. Jadi meskipun sudah tidak ada hubungan kerja, sekali-kali dikumpulkan. Bahkan adalah Pak JK yang ketika selesai reshuffle itu ngundang kami makan siang, ditanya satu persatu, Jonan apa rencanamu, Anies apa rencanamu, waktu itu kan Jonan keluar juga ya, Sudirman apa rencanamu, semua ditanya, dan sebisa-bisanya beliau memberikan support kepada pasukan-pasukan yang pernah. Baik, itu adalah hal yang saya kira catatan sejarah ya. Pak Sudirman, kalau ada perubahan, masyarakat juga ingin tahu perubahan macam apa. Kita mendengarkan bahwa tim Amin inilah yang akan mengkaji ulang atau menolak. Bahkan PKS sudah mengatakan tidak akan pindah IKN ibu kota, jadi tetap di Jakarta. Jadi apa yang akan terjadi? Bagaimana dengan IKN? Bagaimana dengan rencana-rencananya selanjutnya? Apa yang mau ditransformasi? Apa yang mau diperbaiki? Ya, saya bicara di depan orang yang mendalami secara akademik gitu ya, kemudian juga observe di berbagai institusi tadi dikatakan perubahan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nah,
kita memahami betul bahwa siapapun yang terpilih jadi presiden, ini is not easy job. Ya. Tanpa hal-hal yang sifatnya global pun, domestik kita kan sedang mengalami tekanan luar biasa gitu. Jadi sederhananya itu programnya barangkali nggak jauh-jauh, tapi cara mengurusnya yang berbeda. Jadi ini soal tata kelola, soal governance. Misalnya gini, kita punya 3 paradigma yang terus-menerus diucapkan di publik. Satu, bahwa yang kita urus bukan hanya sektor, tapi juga regional. Karena beda antara region timur sama barat tuh 10 tahun. Ya. 10 tahun. Jadi kita di samping memperhatikan sektor-sektor tentu saja itu konvensional approach, tapi juga Sumatera mau diapakan, Kalimantan mau diapakan, Papua mau diapakan, itu satu. Yang kedua, perubahan paradigmanya adalah kalau selama ini terkesan pemerintah itu jagoan sendiri, BUMN tuh pengen ngurus semuanya. Nanti nggak bisa karena resources kita terbatas, karena itu kolaborasi. Ya, perlibatan swasta akan menjadi lebih penting masyarakat lagi. Gitu Ya. itu dilibatkan. Dan itu bukan omong kosong karena Jakarta dibangun dengan cara begitu. Ya. Gitu. Nah, yang ketiga adalah program yang disodorkan itu bukan yang dimauai pemerintah, tapi yang menjawab rakyat butuh apa gitu. Jadi itu perubahan paradigma dari awal. Jadi bukan central planning. Ya. Itu kan sebetulnya inline dengan kebijakan desentralisasi kan. Ya. Karena daerah sudah punya kewenangan yang sekarang cenderung ditarik kembali tuh sekarang. Nah, itu kita ingin kembalikan. Nah, kemudian apa sih yang mau dirubah? Kita punya metrik 4 lajur, Prof. Jadi ini sejak awal Pak Anies mengatakan coba bikin metrik. Lajur pertama itu kebijakan-kebijakan program sudah bagus, ya diteruskan, nggak usah diapa-apakan. Yang kedua barangkali yang memerlukan perbaikan minor gitu. Yang ketiga perlu koreksi mendasar. Yang keempat adalah tawaran baru sebagai pemimpin baru tuh menawarkan apa. Ini very teknokratik, sangat akademik, dan memang kita mendengar dari para ahlinya satu persatu gitu. Nah, kembali soal IKN, secara normatif sering dikatakan IKN itu sudah menjadi undang-undang. Sudah menjadi undang-undang. Nah, siapapun presiden terpilih tugasnya melaksanakan undang-undang. Hanya kalau terjadi satu diskusi ke depan nanti dengan tadi global setting yang begitu rumit, kemudian ada ancaman La Nina, ada ancaman tantangan geopolitik, transisi energi segala macam, mungkin akan terjadi dialog. Uang segitu tuh mau dicurahkan ke satu tempat sehingga daerah itu menjadi sangat menjulang tinggi dalam waktu cepat ya. Atau bertahap begitu maksudnya. Bertahap, atau opsinya adalah apakah bisa kita bagi 460 triliun itu ke 20 pusat pertumbuhan baru misalnya gitu. Berarti IKN akan dihentikan. Nah, apakah IKN akan berlanjut terus atau bertahap itu sesuatu yang subject to diskusi nanti. Tapi tadi saya kira common sense kita mengatakan dengan keterbatasan resources gitu ya. Kemudian tadi kita juga ingin mengangkat yang ketinggalan. Mungkin nanti pada akhirnya para politisi, para regulator di pembuat hukum di Senayan juga akan berubah pikiran. Ini kan harus kita akui bahwa proses pembuatan keputusan ini bukannya kajian teknokratik dulu, baru politik, tapi dibalik. Political decision jeger, yang lainnya ikut. Nah, itu yang mungkin secara proses perumusan kebijakan juga akan jadi bahan koreksi. Mengapa fokusnya pada IKN, bukan pada alutsista? Kita ketahui ini juga satu hal yang menjadi perbincangan, dan kita ketahui bangkitnya ekonomi Tiongkok itu adalah berbeda dengan Amerika. Amerika ini banyak spending uang untuk alat-alat tempur, untuk alat-alat perang, sehingga kemudian ekonominya mulai menjadi persoalan. Sementara Tiongkok, Jepang dan sebagainya tidak terlalu fokus pada teknologi alat-alat tempur ini, tetapi mereka membangun ekonominya. Jadi ketimbang kita belanja alutsista, kita mau perang kepada siapa saat ini? Kenapa bukan itu yang kemudian kita reschedule ketimbang pembangunan yang sudah kadung jalan? Sebetulnya munculnya IKN berulang-ulang itu hasil dari diskurs di lapangan. Bolak-balik nanyanya IKN, tapi sebetulnya kalau kita lihat satu visi namanya Indonesia Adil Makmur untuk semua, ada 8 jalan perubahan, ada 4 fokus perhatian pada manusia, perhatian pada ruang hidup, perhatian pada interaksi antar penghuni antar bangsa, satu lagi institusi. Itu di situ ada juga aspek mengenai bagaimana bangun. Tapi benar sekali bahwa belanja alutsista kita dalam tahun-tahun belakangan juga menjadi aspek yang perlu kita perhatikan. Atau sektor pertahanan lah pada umumnya, itu menjadi
menjadi aspek yang bahkan kan ada satu cerita orang sudah tahu semua, Kementerian Pertahanan masuk ke dalam industri pangan gitu ya, food estate itu meninggalkan persoalan tersendiri, dan diamini oleh bahkan teman-teman di dalam lingkarannya Pak Prabowo sekalipun. Nah itu barangkali bagian dan dari NGO internasional cukup menyoroti hal itu, kerusakan alam dan belum menjadi apa-apa. Nah dalam metrik yang 4 lajur tadi barangkali masuk ketiga tuh yang perlu koreksi fundamental gitu. Baik, Pak Sudirman Said, perbincangan yang sangat menarik. Ada beberapa yang belum diketahui publik hari ini kita mendengarkan, tapi suasana kebatinan ini penting sekali bagaimana kita mendapatkan presiden yang terbaik. Dan kami mendoakan apapun yang terjadi adalah bangsa ini bisa bergotong royong, akur, dan kemudian Indonesia sendiri mendapatkan pemimpin yang terbaik. Kalau rakyat menghendaki, dan itu adalah berkat Tuhan, saya kira kita tidak bisa menghindarinya. Ya. Semoga terima sukses. Kasih nih, terima kasih diundang dan insya Allah ketemu lagi. Sudirman juga tetap sebagai orang yang menjaga governance di Indonesia dan kemudian kita bisa membangun bangsa kita lebih kuat lagi, bahkan lebih sejahtera lagi di masa depan dan stay relevant.